Saya meyakini Sobat Era sekalian, nama yang sudah diputuskan oleh tim 8 pastilah AHY. Karena kalau nama lain barangkali tidak ada penyokongnya, tidak ada pendukungnya. Sebenarnya kan pertarungan paling besar adalah antara kubu Demokrat yang menginginkan AHY dan kubu Nasdem yang menginginkan bukan AHY sesungguhnya. Tentang nama-nama, kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis. Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Ini kan prinsip yang sangat sederhana. Dari sisi Demokrat tentu jawabannya iya, karena ingin memastikan apakah AHY akhirnya jadi dipilih sebagai calon wakil presiden setelah terus memarking Anies Baswedan. Tapi bagi Anies Baswedan tentu barangkali akan tidak menguntungkan kalau cepat-cepat mengumumkan, karena akan diketahui lawan. Teoretik mungkin muncul 4 calon, mungkin muncul 4 poros secara teoretik. Nah, jadi kansnya Pak Gatot sebagai cawapres pasti terbuka sekali. Sebagai capres ya harus betul-betul memperhatikan bagaimana konfigurasi politik dari partai-partai itu. Mereka kemudian harus mengkalkulasi bagaimana presidensial threshold-nya bisa lolos. Basis sebagai mantan Panglima TNI jelas kuat, pasti ada ya. Basis kedua adalah basis sebagai oposisi hari ini dengan koalisi aksi menyelamatkan Indonesianya. Memang ini organisasi yang bukan seperti NU tentunya, tetapi paling tidak dia ada kaki juga, bukan tidak ada kaki. Tapi apakah itu akan mengangkat atau tidak? Ya, this is the question. Kader Demokrat sebut lebih baik keluar dari koalisi perubahan dibanding terima Gatot Nurmantio jadi cawapres Anies Baswedan. Kader Partai Demokrat Eko Jonas menyoroti mantan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantio yang digadang-gadang akan menjadi calon wakil presiden atau cawapres Anies Baswedan pada Pilpres 2024 mendatang. Hal ini ditanggapi Eko Jonas dalam akun Twitter pribadi miliknya. Dalam cuitannya, Eko Jonas mengatakan bahwa lebih baik Demokrat keluar dari koalisi pengusung Anies Baswedan, yakni Koalisi Perubahan untuk Persatuan, jika cawapres Anies ialah Gatot Nurmantio. Mending keluar dari koalisi perubahan daripada harus menerima Gatot sebagai cawapres Anies Baswedan, ujar Eko Jonas dikutip Suara Liberty dari akun Twitter pribadi miliknya. Lebih lanjut, Eko Jonas juga menjamin bahwa elektabilitas bukan bertambah, justru menurun drastis melawan calon presiden atau capres lainnya. Kalau Anies berpasangan dengan Gatot, gue jamin bukan nambah elektabilitas, tapi 100% nambah nyungsep dan dipastikan kalah telak dari Prabowo dan Ganjar Pranowo, tandasnya. Sementara itu diketahui bahwa Gatot Nurmantio disebut-sebut telah mendapatkan restu dari kedua petinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono SBY dan Agus Harimurti Yudhoyono. Tak hanya itu, digadang-gadangnya Gatot Nurmantio sebagai bakal cawapres Anies Baswedan dilaporkan telah membuat para elit Partai Demokrat sangat senang. Gatot Nurmantio juga dinilai memiliki visi dan misi yang sama dengan Anies Baswedan, yakni untuk memajukan hidup rakyat Indonesia. Terkait hal itu dilansir dari Kilat, pakar hukum tata negara Refli Harun berkomentar, ia juga menyinggung kedua nama tokoh AHY dan Yeni Wahid yang sempat diprediksi akan mendampingi Anies pada 2024. Jika benar Gatot Nurmantio diterima jadi cawapres Anies Baswedan, ini yang akan dilakukan Demokrat. Kader Demokrat sebut lebih baik keluar dari koalisi perubahan dibanding terima Gatot Nurmantio jadi cawapres Anies Baswedan. Menurut Refli Harun, disebutnya AHY sebagai bakal cawapres Anies membuat Partai Nasdem tidak senang. Pasalnya apabila AHY maju sebagai cawapres, maka Partai Demokrat akan mendapat kutil efek secara ganda. AHY memang menjadi sulit karena dia tidak disukai oleh kubu Nasdem, walaupun kita harus paham tidak sukanya karena apa, kata Refli Harun. Tapi intinya Nasdem tidak begitu happy dengan AHY. Ya, ini mungkin menyangkut bahwa di antara partai politik ini juga bersaing untuk mendapat kutil efek dari pencalonan Anies Baswedan. Dan kalau misalnya Demokrat bisa mengajukan AHY, maka double lanjutnya. Sedangkan Refli Harun menyebut PKS hanya akan fokus kepada pengamanan suara. PKS disebutnya tidak akan terlalu mempersoalkan sosok mana yang akan didapuk sebagai cawapres Anies, dan akan ikut siapa saja yang disetujui oleh para petinggi partai koalisi. Meski demikian, PKS akan lebih diuntungkan apabila cawapres Anies berasal dari luar koalisi. Dengan begitu, PKS akan mendapatkan posisi yang sama dalam pencalonan Anies Baswedan.
Mantan staf ahli Mahkamah Konstitusi itu menilai sosok Capres ini tidak akan terlalu mempengaruhi suara. Menurutnya figur Capres lah yang paling penting. Pasalnya publik akan lebih melihat siapa yang diusung sebagai Capres dibanding Cawapres. Refli Harun juga menilai Gatot Nurmantio sebagai sosok yang powerful, terutama terkait pengamanan suara. Kalau pengamanan suara, tentu Gatot akan jauh lebih powerful dibandingkan dengan katakanlah AHY imbuhnya.